Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. La hawla wa la quwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa shrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan kajian kitab Risalatul Mu'awanah, karya daripada Al-Imam Al-Qutbil Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Fasal tentang memperbaiki niat dan mengikhlaskan niat. Beliau mengatakan, hendaknya untukmu wahai saudaraku, niat itu diperbaiki, kemudian diikhlaskan murni, kemudian diselektif. Jangan sampai ada niatan-niatan selain Allah yang itu bisa menghancurkannya. Terus jangan langsung berbuat, tapi dipikir dulu sebelum terjerumus atau masuk dalam satu perbuatan, satu amal. Kenapa? Karena niat yang benar itu menjadi pondasi amal. Ditata niatnya, dimurnikan karena Allah, diteliti jangan sampai ada penyakit-penyakit niat, dipikir sebelum berbuat, karena niat yang benar dari amal Anda yang akan Anda kerjakan itu menjadi pondasinya. Artinya amal kamu adalah bangunannya. Kalau pondasinya enggak kuat, maka bangunannya pun tidak berani tingkat, tidak berani nambah. Kalau ditambah berani tapi bahaya. Kenapa? Pondasinya enggak benar. Tapi kalau pondasinya udah benar dan kuat, ikhlas murni karena Allah niat daripada perbuatan kamu, maka amal itu kamu perbanyak, kamu tambahi, maka akan semakin indah, semakin banyak kamu dapat manfaat daripadanya. Berarti amal atau bangunan ibarat daripada satu bangunan, selain daripada pondasi itu ngikut kepada niatnya. Lek niatnya api, berarti pondasi api, bangunan bisa dibangun setinggi mungkin. Tapi kalau niatnya enggak baik, maka bangunan jangan coba-coba ditambah. Ya. Maka daripada itu seperti yang dijelaskan sama Nabi, innamal a'malu binniyat. Jadi benar-benar ditata niat ini. Artinya pondasi niku ditata sing tenanan. Sirmu piye? Ya, ruangan apa yang kamu perlukan? Berapa yang kamu perlukan? Ditatur semuanya, dilengkapi kebutuhannya, sehingga supaya kedepannya tinggal kita bangun dengan tenang tanpa ada cemas. Demikian kita sebelum amal, ditata dulu niat yang benar, dipelajari, ya, dipelajari, minta arahan daripada ulama. Karena memang ada orang datang kepada Imam Haddad, belum minta arahan, saya mau bangun masjid. Katanya diarahkan beliau niatnya. Kalau udah benar silahkan, tapi kalau belum, ya mungkin jangan dulu. Berarti dari sini niat ini dibenarkan dulu.
Sehingga kamu tidak akan ngomong, kamu tidak akan berbuat, kamu tidak akan merencanakan satu hal kecuali kamu sudah benar-benar niat yang benar. Apa niat kamu? Taqarruban ilallah. Supaya saya pengen dekat kepada Allah, tidak berazam kepada urusan yang lain. Ya, saya hanya kepengen dapat pahala daripada Allah. Maka kalau itu niat kamu dalam perbuatan kamu, maka alhamdulillah, sesuai daripada yang Allah kehendaki. Berarti dari sini juga harus kamu pahami, jangan sekedar kamu mengatakan saya hanya pengen dekat kepada Allah, tapi caranya tidak sesuai syariat sama Nabi, tidak sesuai keterangan yang disampaikan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi, seperti dalam hal faraid, kewajiban atau nawafil, hal-hal yang sunnah. Jangan sekedar mengatakan yang penting saya punya niatan baik, yang penting saya punya niatan pengen dekat sama Allah, tapi cara perbuatan kamu tidak sama yang dicontohkan sama Nabi, maka itu juga nggak benar. Berarti harus dua hal yang serasi, niat yang benar, amalnya sesuai yang digambarkan dan dicontohkan sama Nabi. Kalau itu tidak sesuai, amalnya kamu cocok dengan yang dicontohkan sama Nabi, tapi niatnya nggak benar, ya nggak bisa. Ya nggak bisa, harus sama. Ibaratnya pondasinya udah bener, tapi ketika mengangkat bangunan setelah pondasi kamu tidak ikuti daripada pakem-pakemnya. Ya, harusnya pakai pasir, semen dan sebagainya. Kamu pakai godir misalnya, nggak jadi bangunan nanti. Kamu pikir penting aku dicoros tak get nih, nggak bisa. Harus ikut daripada pakemnya. Pondasi benar, setelah itu juga ikut daripada pakemnya. Berarti dari sini kalau niat itu udah benar, jangankan kamu kerjakan perkara yang sifatnya wajib, jangankan perkara yang sifatnya sunnah, perkara yang sifatnya mubah saja, kalau niatnya udah benar jadinya ibadah. Kalau niatnya benar jadinya ibadah. Jadinya satu cara untuk tambah dekat kepada Allah. Bagaimana kalau niat benar itu bukan kepada perkara mubah, tapi bahkan dalam perkara yang wajib atau perkara sunnah, lebih cepat dekatnya kepada Allah. Makanya disebutkan, kok bisa perkara mubah itu kalau niatnya benar kok jadi ibadah? Ya bisa, karena segala sesuatu itu butuh perantara. Allah perintahkan sama kita sholat, Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa, tapi butuh perantara. Anda bisa berdiri untuk sholat, berarti apa? Anda harus punya tenaga. Tenaga dari mana? Apa langsung daripada Allah? Allah akan berikan kepada kamu mungkin kekuatan dengan perantara makan, dengan perantara kamu minum, dengan perantara. Maka sehingga secara khusus Allah perintahkan dalam ayatnya, kulu washrobu, makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum sebagai perantara untuk kamu dapat energi, untuk dapat kekuatan. Dari energi dan kekuatan itu sebagai sebab untuk kamu mentaati Allah, untuk jalankan sholat 5 waktu. Makanya sholat itu intinya. Tapi yang mengantar kepada sholat, yang membantu kepada inti, ini juga dinilai ibadah. Ya, bahkan kadang-kadang perkara yang mengantarkan inti ini nggak bisa ditinggalkan. Kita seperti saat ini kita mengadakan kajian di malam hari, maka nggak akan bisa membaca kitab atau nggak akan bisa terjadi pengajian yang baik kalau nggak ada lampu. Ya, tentu kita tahu dan sadar intinya adalah ada cahaya. Namun cahaya tidak bisa kita dapati kalau lampu tidak ada kabelnya. Ya, tidak ada kabelnya. Jadi yang jelas innalil wasail ahkamul maqasid. Perantara itu hukumnya seperti tujuan. Berarti dari sini juga bisa kita tarik satu kesimpulan. Kalau sesuatu yang memperantari ibadah, maka jadinya ibadah. Tapi kalau sesuatu yang menjadi perantara daripada maksiat, hukumnya apa? Maksiat.
Saya tidak judi. Cuman saya punya emper, saya silahkan untuk orang judi. Sama enggak ini? Saya tidak sabung ayam. Saya cuman siapkan ayam jagonya yang pilihan, yang kuat, yang pandai, yang ini supaya dibeli untuk dibuat sabung ayam. Maka kalau secara umum ayam dijual harga 200.000. Tapi kalau dia punya kekuatan untuk sabung bisa 2 juta hingga 20 juta. Wah, ini bisnis yang menguntungkan. Kula mboten nate adu pitik, tapi namun kula adol pitik mawon. Anda tidak bermaksiat, tapi Anda memberikan fasilitas. Saya tidak pernah merampok, tapi para perampok punya senjata yang hebat tajam, saya yang buatin. Ya sama aja. Ya, sama aja kamu. Oleh karena daripada hal itu perhatikan ya. Jangan kemudian kita beralasan, saya tidak. Tapi yang kamu lakukan mendukung tidak kepada itu maksiat. Kalau menjadi pendukung, kalau menyebabkan ada maksiat, maka sama saja. Wa man a'ana 'ala maksiatin wala bi syatri kalimah kana hu syarikan fi ismih. Wa man a'ana 'ala qatlin wala bi syatri kalimah kana syarikan 'ala ismih kama qala. Siapa orangnya yang kemudian dia tidak maksiat tapi membantu praktek maksiat. Apa bentuk bantuan yang dia berikan? Walau bisyatri kalimah, cuma separuh kalimat saja. Ya, dia tidak melakukan pembunuhan, tapi dia membantu praktek pembunuhan. Apa yang dibantukan? Tenaga tidak, cuma separuh kalimat. Syarikan fi ismi, maka dianggap dia bersekutu di dalam dosanya. Bagaimana kalau praktek pembunuhan, dia bukan membantu separuh daripada kalimah, tapi adalah dengan senjata, dengan strategi, dengan tipu muslihatnya. Kula mboten mateni, tapi kula sing ngapusi sepatus niku berangkat teng tengah sawah. Padha ora niki? Nah, saya enggak membunuh, tapi kula sing ngongkon gen budal yang tengah sawah, adoh keluarga, adoh kanca akhirnya dibunuh. Sama aja. Oleh karena daripada itu jangan ya bersekutu, jangan bergabung kepada tempat-tempat maksiat. Lepaskan diri kamu daripada mereka. Ya, terus bagaimana nanti kita dapat fitnah? Ya, fitnah berat mana daripada fitnah di akhirat? Usahakan. Baik. Kemudian berarti dari sini kalau orang makan, dengan makannya dia niat untuk dapat kekuatan dari Allah. Setelah itu dia ibadah, maka makannya dihitung ibadah. Demikian pula kalau seandainya dia mendatangi keluarganya, mendatangi istrinya supaya dapat anak yang saleh, mendapatkan anak yang menyembah kepada Allah, maka dengan niat yang baik, sudah itu hal yang bagus, yang enak, dia dapat pahala. Jadi segala sesuatu itu harus ditata niatnya. Cuman gini, jangan sekedar kita membual dengan hati. Jangan hati itu cuman bual. Apa itu bual? Omong kosong tanpa bukti. Dia cari ilmu dengan niat kalau dapat ilmu akan diamalkan dan akan diajarkan. Setelah dapat ilmu, ngamal gak mau, ngajar juga gak mau. Nah, ini bualan berarti. Dia niat kerja cari uang. Kalau dapat uang dia minimal gak akan butuh kepada manusia, gak ngerepotin. Membantu keluarga, membantu fuqara wal masakin, membantu perjuangan, sebagainya, niat-niat baik yang banyak. Tapi setelah dapat uang enggak keluar sama sekali, maka itu bualan hati. Itu tidak ada efeknya. Berarti kalau memang as-sidqu fin niyah, sidik di dalam niat, kamu niat banyak hal daripada keinginan dalam kerja kamu, setelah terpenuhi, setelah kamu dapat rezeki, kamu sampaikan sesuai niatan kamu. Nanti akan kita bahas sedekah itu niatnya kayak apa, banyak sekali ternyata. Demikian pula
Kalau niat itu sangat ada efek besar kepada ibadah kita. Hingga ibadah yang kecil kalau niatnya baik dan banyak, maka kita akan dapat pahala yang banyak sesuai kadar niat tersebut. Tapi ingat, niat itu tidak bisa merubah perkara maksiat menjadi ibadah. Kalau kamu benar-benar salah maksiat kepada Allah, kemudian kamu pura-pura niat yang baik, gak bisa merubah. Seperti air itu bisa mensucikan baju yang kena najis. Ingat, yang bisa disucikan dengan air baju yang terkena najis. Berarti awalnya bajunya suci, kena najis, disucikan kembali kepada awal. Kembali kepada aslinya suci. Tapi air tidak mampu mensucikan benda yang komponennya dari perkara najis. Telek misalkan. Teleknya ya, bukan bajunya ya. Kotorannya ini misalkan. Telek kotoran hewan kan komponennya perkara najis. Dikasih air bisa jadi suci? Nggak bisa. Oh, niat kamu baik, tapi ternyata yang dilakukan adalah satu maksiat. Maka niat baik itu tidak bisa merubah maksiat menjadi ibadah. Nggak bisa. Ada apa kamu duduk di situ? Bukankah di situ adalah kedudukan tempat duduk untuk menggunjing sama orang lain? Niat saya idkhalus surur, nyenengne sing rasan-rasan. Soalnya lera tak rungokne engko emosi, engko lara ati. Makane tak rungokne. Oh iya. Idkhalus surur. Idkhalus surur nyenengne wong ganjaran. Ya, niatnya baik, tapi yang dilakukan adalah rasan-rasan. Maka niat baik itu tidak bisa merubah, menggunjing atau hibah atau rasan-rasan yang maksiat berubah jadi ibadah, nggak bisa. Ya, demikian. Kalau ada kemaksiatan misalkan, kamu tahu dan kamu punya kekuatan untuk merubah. Man ra'a minkum munkar falyughayyir biyadihi. Kalau ada orang lihat kemungkaran, dia punya kekuasaan, maka rubah dengan kekuasaannya. Dia dengan tangannya ditakuti, rubah dengan tangannya. Fa ilam yastati' fa bilisanihi. Kalau enggak punya kekuasaan, maka dengan lisannya. Mungkin seorang ustadz dengan mimbarnya, ya, dengan kajiannya, dengan majelis-majelisnya, dengan tempat-tempat ilmunya, dia sampaikan yang mungkar adalah mungkar, yang ma'ruf adalah ma'ruf. Ya. Kemudian kalau nggak bisa, fabiqalbih, dengan hatinya. Hatinya apa? Ingkar, bukan setuju. Kalau setuju, nggak boleh. Syarikan fi ismi. Bahkan dikatakan kalau seandainya dalam bumi yang paling ujung sana, di sebelah timur ada pembunuhan, Anda berada di ujung sebelah barat, Anda dengar informasi pembunuhan tersebut, Anda ridha, Anda termasuk syarik bersekutu dalam itu pembunuhan. Berarti kalau sini seandainya ada kemungkaran, ditanya, kenapa nggak dirubah? Kenapa nggak dinasihati? Apa katanya? Saya khawatir kalau saya ngomong nanti nyakitin hatinya. Ya, ngelorok nih hati ini tonggo. Nah itu kan maksiat. Itu kan dilarang sama Allah. Timbang nih ngelorok nih tonggo, ya, makanya menjaga pertetanggaan sebagai apa? Mungkin dia punya dalil. Apa ini? Termasuk tidak katakan tidak iman dengan Allah dan hari akhir kalau dia tidak baik sama tetangganya. Saya kepengin baik sama tetangga saya, tapi kepengin baik dengan cara membiarkan dia dalam keadaan maksiat. Gak bisa. Niat itu tidak merubah maksiat menjadi ibadah. Kamu punya niat supaya gak nyakitin sama yang melakukan maksiat, gak bisa. Ya, gak bisa. Oleh karena daripada itu, hendaknya kita bersungguh-sungguh. Kita harus bersabar. Makanya amal itu dikerjakan dengan sabar. Sebelum terjun dengan amal, harus sabar, ditata niat, diikhlaskan, benar-benar dikoreksi. Ya. Oleh karenanya harus bersungguh-sungguh. Jangan Anda mentaati Allah kecuali dalam mentaati itu Anda mencari ridha Allah, supaya dekat dengan Allah. Ya, tidak selainnya. Kalau seandainya Anda kerjakan itu perkara mubah, niatkan sebagai perantara untuk mentaati Allah. Maka kalau itu insya Allah
ibadah walau sedikit dihitung banyak. Ibadah walau kecil dianggap besar. Yang ibadah itu sesaat, nanti pahalanya tidak akan ada habisnya, akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak di sini contoh-contohnya. Seperti mungkin kita baca Quran. Niat kita apa baca Quran? Kita niat bermunajah kepada Allah. Karena memang Al-Quran ini adalah kalamnya Allah. Sampai dikatakan kalau kamu kepingin dinasihati langsung oleh Allah, maka baca Quran. Seakan-akan itu adalah suara nasihat Allah kepada kamu. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil kamu. Hai orang-orang yang beriman, apa misalkan perintahnya? Ya, tubu ilallah taubatan nasuha, taubat kamu. Kemudian ini berarti seakan-akan apa? Kamu baca Quran untuk munajah, berbisik, berbincang-bincang dengan Allah. Ya, kemudian niat lagi istikhrajal ulum minal Quran. Karena sumber ilmu itu utamanya Al-Quran, maka baca Al-Quran supaya kamu mungkin dapat tambahan ilmu daripada Quran. Dan juga dengan baca Quran, kamu angkat suara supaya ada orang yang dengar dan dia bisa mendapatkan manfaat daripada bacaan Quran kamu. Atau berbagai macam dah. Banyak niatan-niatan yang bisa kita munculkan di saat kita baca Al-Quran. Minimal apa? Anda mengangkat siar. Soalnya manusia itu kalau tidak diangkat siar, yang keluar adalah siar selain daripada Al-Quran. Kalau yang keluar daripada musola kita, rumah kita, masjid kita, madrasah kita, pondok kita, tempat-tempat kita adalah syiar-syiar Islam, baca Quran, kajian ilmu, maka otomatis syiar-syiar suara selain daripada Islam, fasik, syiar maksiat mungkin akan reda. Tapi kalau syiar Islam tidak terangkat, mereka yang akan muncul. Karena dua hal ini saling bersaing. Ya, antara agama, antara taat sama maksiat. Kalau taatnya menonjol, otomatis maksiatnya delesep. Tapi kalau taatnya nggak kelihatan, entar lagi maksiat akan muncul sudah. Ya, maksiat gede-gedean akan diangkat. Bahkan bukan sekedar di dalam rumah, tapi di jalan-jalan untuk dipertontonkan, untuk secara otomatis kalau sudah ditonton, didengar, dilihat dan menjadi kebiasaan dilihat oleh anak-anak kita, dia akan menganggap hal yang biasa atau bahkan dia akan praktekkannya. Jadi angkat. Atau lagi mungkin seperti perkara mubah. Kita makan misalkan, apa niat kita? Mengikuti perintah Allah. Apa ada perintah daripada Allah kepada kita untuk makan? Ada. Allah katakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ada perintah makan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kulu makanlah kalian min thayyibati ma razaqnakum, dari thayyibati ma paling baiknya, paling halalnya apa yang Allah kasihkan rezeki kepada kalian semuanya. Jadi Anda mencari rezeki yang halal, memakan perkara halal itu perintah Allah. Anda dapat rezeki yang halal, Anda makan, Anda niati, ya Allah saya makan yang halal karena saya nuruti perintah panjenengan. Jadi kita makan mubah. Tapi kalau Anda niati manut perintah Allah, jadinya ibadah. Niat pertama di saat kita makan. Niat yang kedua di saat kita makan apa? At-taqawi ala ta'atillah. At-taqawi ala ta'atillah. Kita untuk mendapatkan kekuatan, energi supaya mentaati Allah. Kemudian dengan itu kekuatan, dengan itu makan, sampean kepengen mengeluarkan syukur. Mengeluarkan syukur kepada Allah. Apakah ada dasarnya? Ada. Allah perintahkan di dalam Al-Quran, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Kulu makan ya kalian semua, min rizqi rabbikum dari rezeki Tuhan kalian, washkurulah. Setelah makan otomatis munculkan sifat syukur. Orang itu kalau udah kenyang, kemudian tercukupi kebutuhannya, untuk insya'us syukur mudah. Memunculkan sifat syukur itu mudah.
Biasanya kalau lapar yang ada bukan syukur tapi maitu. Bahasa Jawa ini gresulo. Ya, gresulonan wonge. Apa? Ora tau mangan enak soalnya ya. Ora tau mangan enak mungkin. Enggak pernah dia makan, enggak pernah dia dapat makanan yang lezat. Enggak pernah tercukupi kebutuhannya. Maka dilihat, kulu min rizqillah washkurulah. Makan rezeki daripada Tuhan kamu. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Kemudian munculkan syukur. Dari dua contoh ini bisa kita kiaskan dari amaliah-amaliah kita. Yang jelas, ya, yang jelas hendaknya perbuatan kamu jangan diwujudkan kecuali telah terdorong daripada niat-niat yang baik. Ada beberapa gambaran niat-niat yang baik. Seperti mungkin kita sedekah, anggap pakai minyak wangi dah. Minyak wangi ini sunnah Nabi. Hubbiba ilayya min dunyakum. Nabi dikatakan saya itu ada beberapa hal yang saya cintai daripada dunia ini. Di antara tatayyub, minyak wangi. Nabi itu sudah keringetnya baunya harum, tapi Nabi juga mencontohkan kepada kita suka pakai minyak wangi. Padahal Nabi kalau nggak pakai minyak wangi udah harum. Iya, kenapa? Supaya dicontoh. Pakai minyak wangi ada niatnya? Ada. Banyak sekali niatnya. Iya, satu, ittibau sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama Pak di hari Jumat. Bahkan disebutkan dalam satu keterangan riwayat daripada Al-Imam Abdul Razak dari Ishaq ibn Abi Talhah, ya, dikatakan man tatayyaba lillahi ta'ala, siapa orangnya dia pakai minyak wangi karena Allah, ja yaumal qiyamah, nanti akan datang di hari kiamat, warihuhu atyabu min rihil misik, nanti baunya lebih harum daripada minyak misik. Pakai minyak wangi karena Allah, bukan menggoda orang ya. Kalau perempuan mungkin maaf, dia pakai minyak wangi menggoda orang yang dia lewati. Ada wong diingkluk dolanan sekak. Ada wong gak minyak wangi, sapa iki? Masya Allah, wangi wayu banget. Ini perempuan niatnya nggak bener ini. Kalau makanya disebutkan kalau laki pakai minyak wangi yang kuat baunya tapi lemah warnanya. Kuat bau, lemah warna. Maknanya apa? Semakin ditambah nggak ada efek kepada baju, tapi semakin harum. Tapi kalau perempuan sebaliknya, yang kuat warna, lemah bau. Artinya wong wedok lek iso aja wangi nemen. Ini kualik kadang-kadang sing lanang apek sing wedok wangi kaya Nyi Roro Kidul. Iya, kebalik ini. Kenapa perempuan harusnya apa? Yang kuat warna. Kuat warna ini apa? Lek kurang marem arepe nambahi, akhirnya blendok nek kelambi. Intine ra sida nambahi. Berarti yang penting kalau perempuan pakai minyak wangi menutup bau-bau yang enggak sedap itu aja sudah. Iya, sudah, lebih daripada itu jangan. Maka dikatakan seorang perempuan yang pakai minyak wangi dengan tujuan menggoda lelaki, maka seperti dia berzina kok. Kenapa? Asbabu zina. Karena dia telah berinteraksi, telah berbuat perkara yang menjadikan sebab daripada zina. Anak wong lingguh meneng-meneng gak ngerti apa-apa, mergo enek lewat wong itu ambune wangi, pas lewat gak ngerti, gak noleh. Tapi mergo ambu wangi akhirnya oleh. Wah, Masya Allah, mbak iki to. Akhirnya tergoda, terpancing, akhirnya seneng dekati sampai terjadi zina. Sebabnya minyak wangi. Tapi kalau laki lain. Nggak, alhasil ini berarti kalau kita pakai minyak wangi ikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Misalkan mau masuk masjid, kita pakai minyak wangi, mengagungkan masjid. Ya, mengagungkan masjid dengan bau-bau yang sedap. Supaya orang itu, alhamdulillah, aku benar-benar masjid ambune wangi kabeh, betah. Enggak sama nang masjid mamune keringet, wah orang ajar. Kapok aku nek masjid iki. Soalnya ambune keringet kabeh. Wangi meringis gudale kandel. Baunya
Wa tarwiha man jalas indah, dan menghibur nyenengne wong sing lungguh nek sandinge. Itu niatnya juga ibadah itu. Soalnya apa? Teman kamu yang ada samping Anda merasa betah. Seneng aku jagongan karo iki. Asik, ambune awangi. Wah, tapi lek jagongan karo iki Mas aku ora betah aku. Oh, ambune. Mau unek-unek. Teko mah ora kuat mangan arai semana akhirnya. Menghibur orang yang ada di sampingnya dengan bau yang harum. Au marra bihi bi raihati, atau Anda lewat, Masya Allah, ini harum, enak, seneng. Kemudian juga menolak bau-bau yang gak sedap yang bisa menyakiti orang lain, atau akan membuntu pintu maksiat, apa, menggunjing sampai ane lek ambune ra enak dadi rasan-rasan. Wah, tenan tak titeni wong kae ambune ngene ya dadi rasan-rasan. Sebabnya nopo? Sampean dewi sing ora praktis, sampean dewi kula sampean sing ra gelem berusaha menutup bau yang tidak sedap. Anda minyak wangi menutup gen ra dirasani wong. Termasuk ibadah ini. Maka daripada itu, ya, di antara lagi apa? Taqiyatuz dimagh. Minyak wangi itu ternyata juga bisa memperkuat otak. Otaknya jadi cerdas. Ya, kalau otaknya kuat cerdas supaya dia paham dengan agama. Pikirannya kuat untuk berpikir tentang agama. Kok bisa pakai minyak wangi bisa jadi cerdas? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, "Man tabarihuhu zada aqluh." Siapa orangnya baunya harum, maka kecerdasannya bertambah. Saman misalnya kumpul kancane, arep pengen diskusi. Saman sadar telung dina ratus, kira-kira minder apa ora? Minder apa ora? Arepe usul, arepe iki, pah ngono ne. Aku yo pliket rasane ra penak, yo ra penak iki kancaku kira-kira krasa apa ora ya? Biasane sampean ora krasa, kancane sampean krasa. Tapi lek sampean krasa mbun enak kancane luwih krasa kan ngono biasane. Berarti dari sini Imam Syafi'i mengatakan orang itu kalau baunya harum tambah cerdas. Ya, tambah pede. Tambah semangat. Orang itu kalau semangat, pede, kemudian dia ini apa? Dia baunya harum, insyaallah akalnya akan semakin cerdas. Usulnya akan semakin bermanfaat. Insyaallah. Ini lihat. Pakai minyak wangi saja dengan niat yang banyak akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti kita sedekah ya. Sedekah itu niatnya banyak sekali. Niatnya banyak sekali. Satu, cari ridha Allah. Allah perintahkan kepada kita sedekah. Cari ridha Allah. Ya. Kemudian untuk mendapatkan doa dari yang disedekahi. Biasanya orang kalau disedekahi itu ndongane sae. Karena konsep daripada Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Yang enggak mau syukur kepada manusia sama enggak syukur kepada Allah. Makanya diajarkan sama Nabi, lek sampean dibantu wong dongakno sing apik, muga-muga rezekine sampean sak keluarga dibarokahi karo Gusti Allah. Nah, Anda sedekah, Anda dapat doa yang baik daripada saudara Anda. Kemudian juga sedekah juga bisa membendung, memadamkan, mematikan amarahnya Allah. Kita tahu ya, tidak ada yang paling besar azab kepada manusia kecuali marahnya Allah. Amarah itu bisa mati. Dengan apa? Sedekah itu sir, sedekah rahasia. Sedekah rahasia itu bagaimana? Yang terima nggak tahu siapa yang memberi. Makanya para ulama zaman dulu untuk mendapatkan fadilah ini kadang-kadang sedekah memilih dengan tidak dikasih alamat. Wes iki tolong wahno fulan bin fulan saya tahu karena dia adalah orang yang bermanfaat untuk agama. Saya akan membantu daripada kehidupannya. Tolong tapi jangan sampaikan dari saya. Bilang ada Abdullah, selesai.
supaya sodakohnya jadi sodakotus sir. Pahalanya lebih tinggi daripada sodakoh yang nampak. Dan efeknya bisa membendung amarah Allah. Ya, tapi akhirnya bar telung tahun akhirnya cerita. Ya, bar telung tahun cerita. Saman kalian enggak tahun 2019 untuk kulkas kayak sing ngirim aku. Bubar akhirnya. Ojo cerita. Jangan cerita. Hah? Kemudian sehingga para orang soleh dia memilih sedekah apa? Dengan cara seperti itu atau sedekah sama orang-orang buta. Tiba-tiba dimasuki di kantongnya. Atau mungkin orang-orang dikasih ditaruh tanpa dikasih tahu. Dan seterusnya. Ya, atau minimal misalkan tiba-tiba rekeningnya muncul ya. Buka rekening, alhamdulillah ada uang sedekah sir ya. Nah, ini termasuk sedekah sir. Subhanallah. Kemudian ada sedekah, niatkan itu perintahnya Allah. Mengikuti yang diajarkan sama Nabi, mengikuti yang dicontohkan sahabat Nabi, yang dicontohkan para tabi'in, orang-orang saleh yang mana mereka selalu sedekah kepada orang-orang yang butuh. Niatkan juga sedekah ya Allah supaya hilang sifat pelit, cetil. Karena orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Orang pelit ya dekat dengan neraka, jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh daripada surga. Saya kepingin menghancurkan sifat pelit. Al-bukhlu yamna an kulli khair. Pelit kuwi membuntu dari segala macam kebaikan. Wis apa wae lek sing lola wong cetil ora mlaku. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Mau buat apa Anda? Majelis. Mau buat apa ini? Yayasan buat apa? Musuh wong cetil-cetil. Gak ngaku, Pak. Hanya sekedar impian saja ya. Kemudian menyambung silaturahim. Ya, dengan sedekah mudah kita untuk menyambung silaturahim. Menyenangkan hati saudara muslim. Membendung menambal sakit hatinya. Jabrul khatir. Apa jabrul khatir itu? Ada orang mungkin luka hatinya. Anda menyembuhkan luka hati tersebut. Nah, ini termasuk pahala yang paling besar. Dikatakan ma ubidallah bi afdal min jabril khatir. Ya, tidak ada sesuatu setelah menyembah Allah daripada ibadah jabrul khatir. Menutup luka hatinya orang. Jadi jangan suka ngelukai hati orang. Kemudian tentu menghibur hatinya orang fakir miskin. Kemudian, wah banyak sekali di sini ya. Niat-niat daripada sedekah. Luar biasa sekali di sini. Yang jelas apa? Niatkan dengan sedekah itu harta Anda akan bertambah. Berarti kan Nabi katakan apa? Mana qasmal min sedekah. Harta itu kalau disedekahkan nggak akan kurang. Satu. Yang kedua, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Allah mengatakan wa ma anfaqtum min syai'. Apa yang kamu nafkahkan dari sesuatu fahuwa yukhlifuh. Allah akan ganti. Nabi mengatakan harta nggak kurang karena sedekah. Allah mengatakan harta yang kamu infakkan Allah akan mengganti. Yang kedua, man dzalladzi yuqridullah qardan hasana, siapa orangnya yang menghutangi Allah dengan hutang yang baik. Apa menghutangi Allah? Dia membantu keperluan syiar agama Allah. Dengan membantuan yang baik, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira, Allah akan melipat-lipat gandakan kepadanya. Jadi Anda membantu perjuangan Allah, maka harta Anda akan dilipat-lipatkan sama Allah. Anda keluarkan harta untuk Allah, Allah akan melipat gandakan, Allah akan mengganti.
Nabi mengatakan harta gak akan kurang kalau disedekahkan. Nabi sudah menjelaskan Allah dalam 2 ayat, ditambah malaikat dongo setiap pagi. Ya Allah, yang bersedekah kasih ganti ya Allah. Wis kurang kuat nopo niki? Malaikat dongane. Gusti Allah sudah berjanji seperti itu. Nabi menerangkan. Maka niat dengan sedekah supaya harta kita akan semakin bertambah. Dan masih banyak lagi niat-niat kita di dalam sedekah. Masya Allah. Bahkan orang itu kalau sedekah, Allah akan memperbaiki keluarganya dan hartanya. Ini keluarganya akan diperbaiki. Anda sedekah, keluarga Anda akan diperbaiki sama Allah. Kok bisa? Apa dasarnya? Satu hadis diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW dalam kitab Faidul Qadir dengan sanad yang sahih. Disebutkan apa? Nih, fadilah orang sedekah, harta dan keluarganya akan diperbaiki sama Allah. Apa? Nabi mengatakan, ma ahsan abdun as-sadaqah. Tidak memperbaiki seorang hamba kepada sedekah illa ahsanallahu al-khilafah, kecuali Allah akan memperbaiki yang dia tinggal ala tarikatih, atas yang dia tinggal, hartanya, anaknya. Jadi subhanallah, orang-orang baik, orang ahli sedekah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi sedekah itu tidak akan bisa melewati bala, itu nggak akan bisa loncat kepada sedekah. Kalau Anda ahli sedekah, insya Allah aman daripada bala. Ya, kenapa? Sayyidina Anas bin Malik beliau mengatakan dalam riwayat Al-Imam Baihaqi dalam sunnahnya dikatakan al-bala la yatakhatta sadaqah. Bala itu nggak bisa ngeloncati kepada sedekah. Jadi kalau ada bala mau datang kepada kita, Anda ada sedekah, seperti ada tameng, bala mandek, tes, nggak bisa nembus, nggak bisa loncat. Maknanya, insya Allah aman daripada bala. Subhanallah. Iya. Bahkan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani dalam kitab Al-Kabir, apa? Innas sadaqah tasuddu sab'ina baban min syarri minasyarr wal bala. Sedekah ini bisa membuntu 70 pintu keburukan. Amal-amal yang buruk. 70 pintu keburukan dibuntu sama sedekah dan 70 bala. Oh, Masya Allah. Jadi luar biasa sedekah ya. Apa itu bala? Al-bala fil jismi kal amrad wal asqam. Bala itu kalau kena jasad ya seperti sakit. Ya, seperti sakit-sakit itu. Wa fil qalbi, kalau bala kena hati apa? Kasyak, ragu dengan Allah. Wal kibir, sombong. Wal hasad, cinta dunia. Suudzon kepada Allah. Dan selain itu daripada sifat-sifat yang buruk, ini bala namanya. Ya Allah. Bala itu semuanya, bala kepada jasad sama hati akan ditolak dengan apa? Sedekah. Makanya luar biasa di sini sedekah ya. Ndak hasil. Berarti dari sini kita sadar niat yang benar. Ya, tata niat. Karena itu pondasi daripada amal kita. Itu adalah pondasi daripada amal kita. Ya, yang jelas. Semakin luas pengetahuan kita, semakin kita pandai menekan daripada nafsu, maka insya Allah akan semakin muncul niat-niat yang baik. Tapi kalau orang itu konsepnya adalah kehidupan sementara duniawi, munculnya ya niat yang terkait itu. Kalau Anda tidak pernah berpikir hidup setelah mati, Anda cuma punya rencana tahun depan mau jadi lurah misal, tahun depan mau jadi ini. Niat Anda amal sekarang apa? Ngatur strategi, ya apa, golek suara, ya apa, golek perhatian, ya apa. Itu aja.
kemudian berdadiki ben munggah neh. Maka Anda strategi cuma itu aja. Anda baik, Anda masuk majelis, Anda masuk pondok, Anda gabung sama ulama, mungkin cuma cari suara. Bukan lagi Allah, bukan lagi akhirat. Tapi kalau sudah Anda targetnya adalah akhirat, makanya Nabi mengatakan al-ghaisu man dana nafsah. Wong cerdas itu yang paling pandai koreksi kepada diri sendiri. Wa amila lima ba'dal maut. Amalnya tertuju setelah kematian. Kalau Anda punya pandangan adalah amal setelah kematian, maka otomatis akan muncul niat-niat yang baik. Ya Allah, mungkin sedekah yang sedikit ini jadi sebab saya akan dihalang-halangi daripada api neraka. Ya Allah, akan terus dia semangat. Setiap saatnya, setiap waktunya, setiap ide-idenya hanya ditujukan untuk hal-hal akhirat. Munculnya niat api-api terus. Kalau targetnya tentang akhirat. Tapi kalau targetnya adalah pangkat, dunia, duitnya oke, lemah ombo, sawah oke ya. Halo, niatnya apa? Tak melok ngaji, mbok menawa kenalan karo wong sugih-sugih. Ya, kayak sing ngaji karo bos-bos, ken kenal, ken aku lekat, engko utang sak wae iso ya. Engko. Niatnya udah enggak benar sudah. Berarti munculkan hal-hal baik tentang akhirat, maka insya Allah akan muncul pula niat-niat yang baik dalam semua aktivitas kita. Semoga saja Allah mudahkan kepada kita semuanya untuk memunculkan hal-hal yang baik daripada keinginan tentang akhirat, sehingga niat-niat baik itu akan muncul, akan subur, akan sehat, akan kuat. Amin Allahumma amin. Hadza minni wa la minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.